Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله شهادة تطمئن بها قلوبنا وتنشرح بها صدورنا وتدفعنا إلى مرضات الله عز وجل وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به الغمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد طبتم وطاب مسعاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم آمين أما بعد. Bapak-bapak jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga Allah menatap kita dengan keridhaan-Nya. Sungguh tidak ada yang kita cari dalam kehidupan kita ini kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah telah meridhai kita, maka Allah akan menuntun semua yang berkaitan dengan kita. Allah akan menuntun cara berpikir kita. Allah akan menuntun langkah kita. Allah akan menuntun tangan kita. Allah akan menuntun pendengaran penglihatan kita. Itu ketika Allah ridho dengan kita. Bukankah ketika seseorang menyayangi seseorang, maka orang yang ia sayangi akan terus ia tuntun. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah meridhoi kita sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka apapun yang berkaitan dengan kita, maka Allah akan terus menuntun kita. Tidak ada niat kita. Kalaupun ada, coba kita ikhlaskan. Pada saat ini, di mana sayap-sayap malaikat sedang menaungi kita, sedang mengepakkan sayapnya kepada kita, karena kita berada di majelis ilmu. Bukankah seseorang yang berada di majelis ilmu, saking Allah mencintai para penuntut ilmu,
Allah meminta makhluknya yang di langit untuk mengepakkan sayapnya, tanda sayang, tanda cinta, tanda mengayomi mereka kepada kita yang sedang menuntut ilmu. Hingga ketika kita berdiri dari tempat ini, qumu maghfurul lakum, kata mereka, malaikat-malaikat yang terus meminta ampun kepada hamba-hambanya yang diberikan tugas oleh Allah kepada mereka. Qumu maghfurul lakum, ya sudah, berdiri, Allah mengampuni kalian. Itulah keutamaan orang-orang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmu. Bapak-bapak yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pengurus masjid, para tokoh, para alim, para ulama, semoga Allah terus mengokohkan pijakan kita pada jalannya. Semoga Allah terus menjadikan kita karyawannya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi kenapa al-faqir memohon kepada Allah, Allahumma stakhdimna wa la tastabdilna. Ya Allah, angkat kami sebagai pembantumu, angkat kami, jadikan kami sebagai pekerjamu, dan jangan gantikan kami dengan orang-orang lain. Kebayang Pak, ketika misalkan Allah menyebutkan kita sudah bukan pada hal yang berkaitan dengan li'ilai kalimatillah, mulai dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi yang kita pikirkan bukan berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu sia-sianya hidup kita. Semua misalkan mulai pagi sampai pagi kembali yang dipikirkan adalah dunia, wal'iyadzubillah. Dan tetap saja Allah akan memilih dan menjadikan orang-orang yang terus menegakkan kalimat Allah ini. Dan itulah yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, agar terus Allah memilih kita sebagai karyawannya. Dan jangan Allah gantikan kita dengan orang-orang lain. Begitu mulia jalan yang kita pilih, jalan bersama dengan Allah, jalan menegakkan kalimat Allah, jalan menegakkan kalimatul haq dimanapun kita berada. Bapak-bapak jemaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini apa yang Allah kasih kepada kita sampai detik ini, semestinya yang muncul dalam lisan dan hati kita adalah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur itu bukan, karakter syukur itu bukan datang begitu saja. Ia butuh diilmui dan ia butuh terus didaurahi, dilatih Pak. Orang-orang yang asyakir, orang-orang yang asyakur, karakter-karakter yang muncul dalam hidupnya, karakter orang-orang syukur itu bukan datang begitu saja Pak. Ia perlu latihan, ia perlu daurah agar hati kita, agar diri kita menjadi orang-orang yang syukur. Pun demikian orang sabar, sabar pun demikian. Karakter-karakter orang sabar tidak datang begitu saja, tidak datang begitu langsung. Ia perlu latihan, ia perlu mengilmui diri kita. Maka hadirnya kita di sini bagian daripada mengilmui kita, agar kita mampu menjadi orang-orang yang bersyukur ketika Allah berikan nikmat, dan agar kita mampu menjadi orang-orang yang sabar ketika Allah berikan musibah kepada kita. Ajaban li amril mu'min, kata Rasulullah SAW, inna amruhu kulluhu khair. Perkara seorang mukmin itu semua baik-baik saja. Ya Allah, maka tingkat stresnya orang-orang mukmin, tingkat depresinya orang-orang mukmin sesungguhnya itu kecil sekali Pak. Kecuali ia jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat depresinya itu tinggi, tingkat stresnya itu tinggi. Tapi seorang mukmin, kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, inna amruhu kulluhu khair. Sesungguhnya perkara-perkara orang-orang mukmin itu semua baik-baik saja, semua fine-fine saja. Jika ia mendapatkan musibah, ia bersyukur.
Jika ia mendapatkan nikmat, jika ia mendapatkan nikmat ia bersyukur, jika ia mendapatkan musibah ia bersabar. Syukur dan sabar ini dua hal yang sangat baik. Dan menjadi orang yang syukur, menjadi orang yang sabar perlu mengilmui diri kita dan perlu latihan-latihan, Pak. Maka momen-momen seperti ini bagian agar kita terus mengilmui diri kita untuk menjadi orang syukur, Pak, untuk menjadi orang-orang yang sabar. Bukan perkara gampang menjadi orang syukur, Pak. Bukan perkara gampang menjadi orang sabar, Pak. Menjadi orang syukur itu, kata para ulama kita, kata para salafus saleh kita, ketika bertambah nikmat yang Allah berikan kepada dia, bertambah pula ketaatan dia pada Allah. Itu syukur, Pak. Nambah mobilnya, Pak. Naik gajinya, Pak. Nambah saldonya, Pak. Nambah ketaatan pada Allah. Nambah rumahnya, tambah taat pada Allah. Nambah investasi tanahnya, tambah taat pada Allah. Naik jabatannya, tambah taat pada Allah. Semakin sehat, semakin bertambah umur, nambah ketaatannya, Pak. Bukan malah ketika kita nambah gaji, Allah berikan rezeki gaji, tapi malah semakin membuat kita jauh pada Allah. Waliyadzubillah. Baik, Bapak-bapak, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini, Al-Faqir ingin mengajak kita semua untuk membicarakan sesuatu yang pasti akan terjadi pada kita, Pak. Sesuatu yang pasti terjadi pada kita dan tidak ada satu orang pun yang akan mengelak dari situ, Pak. Dan itu kita nggak tahu kapan itu terjadi pada kita, Pak. Kita akan berbicara tentang sebuah rumah. Dan rumah itu adalah rumah masa depan kita semua. Rumah masa depan saya, rumah masa depan bapak-bapak semua. Dan itu pasti, Pak. Gak ada orang yang mengelak untuk menghindar dari rumah masa depannya itu, Pak. Perkara pertanyaannya, wallahu a'lam, kapan kita masuk ke rumah masa depan kita itu, dan wallahu a'lam di mana rumah kita itu berada. Seseorang yang sudah ngetek, seseorang sudah membayar rumah masa depannya, misalkan, nah ini berbicara tentang apa? Kira-kira udah kebayang ya, Pak? Rumah masa depan kita itu yang orang tidak bisa ngelak dari situ, kira-kira udah kebayang ya, Pak ya? Apa itu, Pak? Kuburan. Iya, enggak luas, Pak. Semua tipenya sama, Pak. Di rumah masa depan saya sama, Pak. Enggak ada orang yang bisa ngelak, Pak. Tipe rumah masa depan Bapak juga sama, Pak. Tipe rumah masa depan kita semua sama, Pak. Nggak ada yang spesial, Pak, nanti, Pak. Semua sama. Oh, Ustaz Mizan juga sama nanti. Rumah masa depannya sama. Tapi pertanyaannya, kita nggak tahu di mana rumah itu akan kita tempati dan kapan rumah itu akan kita masuki, Pak. Ada orang yang sudah ngetek di mana rumah masa depan termahal saat ini, Pak, katanya Sandiego Hills. Benar ya, Pak ya? Katanya mahalnya minta ampun, Pak. Walaupun dia ngetek di situ, belum tentu nanti ia akan menempati tempat itu, Pak. Ada orang yang sudah berwasiat, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong kuburkan saya dekat dengan bapakmu ya, nak ya. Ternyata Allah punya takdir untuk tidak menjadikan ia harus berdampingan dengan suaminya.
Nah, perkara kuburan inilah yang menjadi pembahasan kita saat ini, Pak. Apa yang terjadi dengan kita nanti di kuburan itu dengan perspektif Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita mungkin sering mendengarkan cerita tentang kuburan, tetapi mungkin referensinya adalah qila wa qala. Qila wa qala, qila wa qala, qila. Tetapi akan kita bahas tentang rumah masa depan kita ini dari perspektif bagaimana Allah menginginkan kita memahami kuburan itu, Pak. Bagaimana Rasulullah SAW menginginkan kita memahami kuburan itu, Pak. Pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan merasakan kematian, Pak. Kita nggak tahu apakah besok, 3 hari lagi, 1 pekan lagi, 2 pekan lagi. Ya, para salafus saleh kita bilang bahwa awal kehidupan kita sesungguhnya adalah ketika kita dimasukkan ke liang lahat. Itu awal kehidupan kita sesungguhnya, Pak. Kehidupan kita di dunia ini, bagaimana Al-Quran mengatakan, kehidupan yang senda gurau, kehidupan yang fana. Tapi banyak orang yang terlena, wal'iyadzubillah. Dan momen-momen seperti ini adalah bagaimana mengingatkan kita kembali bahwa dunia ini tempat persinggahan. Tempat persinggahan, Pak. Jadilah engkau kun fid dunya ka'annaka abiru sabil, kata Rasulullah SAW. Ketika kamu berada di dunia, kamu harus paham betul kalau kamu itu adalah abiru sabil. Abiru sabil itu apa, Pak? Yang sedang melewati jalan. Orang sedang melewati jalan, Pak, tidak akan berlama-lama di situ, Pak. Dan dia tidak akan menghabiskan waktunya untuk di situ, Pak. Orang yang abiru sabil berhenti sejenak di halte yang bernama dunia ini, yang paham betul posisi dunia ini, maka ia akan jadikan dunia ini sebagai apa, Pak? Istirahat sebentar untuk ngambil bekal perjalanan yang jauh sekali, Pak. Itu, Pak. Baik. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat panjang, ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya keluar. Rasulullah bersama dengan para sahabatnya keluar. Akrab betul Rasulullah dengan para sahabat, jalan bareng, Pak. Jalan bareng, hanya sekedar jalan-jalan, Pak. Ini yang berbeda dengan kita saat sekarang, Pak. Individualisme yang muncul di kita hingga akhirnya kita tidak peduli dengan orang-orang sekitar kita. Rasulullah, Pak, suka jalan bareng sama sahabat, Pak. Senyum-senyum si Bapak. Suka jalan sendiri ya, Pak. Rasulullah keluar bareng sama sahabat. Itu pentingnya sahabat untuk terus mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Barra bin Azib. Kharajna ma'a Rasulullah SAW. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, Pak. Orang soleh itu suka berteman dengan orang soleh. Barra bin Azib seperti ia merasakan rugi kalau ninggalin Rasulullah, ia terus buntutin Rasulullah SAW. Ya salam. Dia orang soleh, pengen tempel terus sama orang soleh. Karena orang soleh itu selalu menghadirkan hikmah, selalu mengingatkan kita pada akhirat. Rasulullah kharajna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin.
rajulin minal ansar. Ya, pada momen ini, pada momen-momen yang lain, Rasulullah suka keluar bareng sama Rasulullah, para sahabat. Tapi kali ini sahabat beliau mengantarkan, sahabat beliau dan Rasulullah SAW mengantarkan jenazah satu orang Ansar. Fantahayna ilal quburi walamma yulhad. Maka kami diam di kuburan beliau yang sedang digali. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jalasna haulahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk, kami pun duduk kata beliau sekeliling beliau. Wa ka'anna ala ru'usina tayra. Seperti di atas kepala kami itu ada seekor burung, Pak. Kebayang gak, Pak? Kalau seekor burung hinggap di satu tempat, itu berarti tempat itu aman baginya. Artinya apa? Kondisi para sahabat ketika itu seperti betul-betul seenggok kayu, Pak, yang tidak bergerak. Itu saking mereka betul-betul menghayati apa yang sedang mereka lihat, dan betul-betul mereka menghadap begitu adab dengan Rasulullah SAW. Wa fi yadihi 'udun yankutu fihi al-ardi faqala ista'idhu billahi min 'adzabil qabr marrataini aw thalathan. ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه الملائكة من السماء بيض الوجه كأن وجوههم الشمس. Seolah-olah di atas kepala kami ada seekor burung. Sangat tenang dan khusyuk kondisi para sahabat ketika itu. Di tangan Rasulullah ada sebatang kayu yang digoreskan ke tanah. Lalu beliau bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Beliau mengulangnya 2 kali atau 3 kali. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya seorang mukmin apabila ia meninggalkan dunia dan menuju akhirat, maka akan turun padanya para malaikat dari langit yang berwajah putih, seolah-olah wajah mereka adalah asyams, matahari. Yang ingin Al-Fakir garis bawahi adalah Rasulullah SAW mengatakan, minta tolong perlindunganlah pada Allah dari azab kubur. Dari sini bisa kita ambil bahwa azab kubur itu sesuatu hal yang pasti akan terjadi, sebagaimana juga nikmat kubur itu pasti terjadi, sebagaimana Allah sampaikan di dalam Al-Quran banyak nasnya. Dan juga dari hadis ini Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang mukmin ketika ia dimasukkan ke liang lahat sebagai awal memasuki akhiratnya, dia akan melihat para malaikat yang turun banyak dari langit dengan wajah yang bersinar-sinar. Nanti itu akan kita lihat ada hubungannya dengan apa yang Allah sampaikan di suratul Waqiah. Tetapi sebelum itu, ini sesuatu yang pasti. Azab kubur itu sesuatu yang pasti. Tapi coba kita lihat apa yang akan terjadi pada kita ketika kita memasuki kubur itu. Yang pertama adalah kejadian yang akan kita temukan ketika masuk ke liang lahat, ke dalam kubur, ke rumah masa depan kita, rumah yang kita tidak akan bisa berpaling darinya, adalah dhummatul kubur. Itu kejadian yang pertama. Dan ini tidak bisa kita menghindarinya. Siapapun manusia yang dimasukkan ke liang lahat pasti akan mendapatkan
dummatul kubur. Apa itu dummatul kubur, Pak? Dummah, himpitan. Semua kita akan merasakan himpitan bumi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini Masya Allah, istri Rasulullah, cerdas, nomor 4 paling banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama siapa, Pak? Abu Hurairah. Yang kedua siapa, Pak? Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas. Yang ketiga siapa, Pak? Pembantunya Rasulullah, anak angkat beliau, Anas bin Malik. Yang keempat siapa, Pak? Aisyah. Empat ini semua anak muda, Pak. Maka jangan sepelekan anak muda. Kalau kita menyepelekan anak muda, tinggal menghitung hari peradaban kita, Pak. Hadis-hadis Rasulullah SAW sampai ke hadapan kita itu lewat peran anak muda. Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik, Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhum, semua itu anak muda. Kita harus meluangkan waktu kita memikirkan anak-anak muda kita, Pak. Kalau enggak kita pikirkan, kalau enggak kita rangkul mereka, kalau kita enggak bawa mereka, ada orang-orang kafir yang ingin membawa mereka. Benar enggak, Pak? Habiskan waktu kita mikirin anak muda. Habiskan pikiran kita untuk memikirkan mereka-mereka yang sibuk dengan hawa nafsunya. Anak-anak muda, masa depan kita, Pak. Mereka punya peran penting. Selalu saja anak muda itu penentu masa depan sebuah peradaban. Kalau anak mudanya baik dengan arahan orang-orang tuanya, maka anak-anak muda itu akan memberikan perubahan besar. Semestinya kita punya waktu besar, pemikiran yang banyak untuk memikirkan mereka. Baik, Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibu kita bersama. Inna lil qabri daghtatan law kana ahadun najiyan minha lanaja minha Sa'd bin Mu'adz. Ini artinya apa, Pak? Sesungguhnya kuburan itu memiliki himpitan. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan itu, niscaya Mu'adzlah yang akan berhak akan selamat dari himpitan itu. Ini kata Rasulullah, Pak. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan bumi itu, maka Mu'adzlah, Sa'ad bin Mu'adzlah yang berhak untuk selamat. Ini seandainya. Kebayang nggak? Ada nggak bayangan kita siapa sih Sa'ad bin Mu'adz? Sa'ad bin Mu'adz ini. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat ketika meninggalnya beliau, malaikat berduyun-duyun menyambut ruh beliau. Ini keistimewaan beliau. Dan kata Rasulullah, yang paling berhak jikapun ada orang selamat dari himpitan bumi ini, maka Sa'ad bin Mu'adz lah yang paling berhak. Ini menandakan bahwa semua hamba Allah, semua kita manusia pasti akan merasakan dummatul kubur. Sudah siap belum, Pak? Dihimpit bumi, Pak. Hah? Ya Allah. Dihimpit bumi, Pak. Ini suatu hal pasti terjadi buat kita, Pak. Nggak tahu apakah besok, lusa. Tapi ingat, ada yang menarik. Yang Sa'ad bin Mu'adz ini menyebabkan arsy Allah Subhanahu wa taala bergetar dengan kematian beliau. Tetapi ketika pun beliau seperti itu, memiliki kemuliaan, memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, tetap mendapatkan himpitan kubur. Para ulama kita mensarahkan hadis ini. Ini menurut para ulama, hal ini terjadi
Karena tidak ada manusia yang sempurna tanpa dosa. Himpitan bagi seorang mukmin, dan nanti ada himpitan bagi seorang kafir. Perbedaannya, himpitan dummatul kubur bagi orang kafir dan orang mukmin, para ulama kita menjelaskan bahwa dummatul kubur memiliki makna yang berbeda tentang bagaimana kondisi kita, kondisi iman kita. Bagi orang mukmin, Pak, yang benar-benar keimanannya, dummatul kubur ini sebagaimana, kebayang nggak Pak? Seorang ibu memeluk anaknya, kebayang Pak? Seorang ibu menghimpit memeluk anaknya, maka himpitan itu, maka pelukan itu adalah pelukan kasih sayang. Para ulama kita mengatakan, bagi orang mukmin, himpitan atau dummatul kubur ini adalah seperti ibu yang memeluk anaknya. Bumi ini memeluk orang-orang mukmin dengan pelukan hangat, dengan pelukan kasih sayang, seperti seorang ibu memeluk anaknya. Ya Allah, jadi kangen pulang kampung, Pak. Sesuatu yang sangat dirindukan itu adalah kita tidur di pangkuan ibu sudah menjadi satu hal yang sangat menenangkan. Maka bersyukurlah bapak-bapak yang masih mendapatkan ketika pulang kampung ibunya, doa-doa mereka begitu diijabah oleh Allah SWT. Dekat dengan mereka itu, tidak ada tempat yang paling nyaman kecuali dalam pelukan seorang ibu. Ya Allah, dulu Pak, ketika kita sakit panas Pak, kalau ibu ninggalin kita nangis Pak. Pengen ibu itu dekat dengan kita. Kita panas, kita sakit, pengen ibu itu dekat kita. Ya Allah, maka bersyukurlah kalau kita masih mendapati ibu kita. Dan jadikanlah kita sebagai anak soleh ketika kita sudah tidak mendapati ibu kita lagi, atau ibu kita telah mendahului kita, maka jadikan kita sebagai anak soleh. Karena dengan jadinya kita anak soleh itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Kebayang bagaimana pelukan seorang ibu kepada anaknya? Seperti itulah perlakuan kubur bagi seorang mukmin yang benar-benar keimanannya dihimpit dengan kasih sayang, diberikan kehangatan. Beda dengan orang-orang kafir. Maka himpitan bumi ini menjadi ajab baginya. Himpitan bumi, himpitan kubur baginya menjadi sebuah kesakitan yang sangat membuat ia tidak nyaman. Nanti akan kita lihat bagaimana siksa kubur itu salah satunya. Yang pertama didapatkan bagi orang-orang kafir adalah dummatul kubur, ya, dihimpit oleh bumi hingga tulang belulangnya, hingga rusuknya menyatu seperti ikan apa itu Pak? Yang di presto itu Pak. Lunak jadinya Pak ya. Dan orang Arab itu kalau masak kambing itu bisa lunak itu semua Pak, sampai daging-dagingnya tulang-tulangnya. Remuk Pak. Itu kondisi himpitan tanah, himpitan kubur bagi orang-orang kafir. Lalu yang kedua adalah yang akan pasti dirasakan oleh setiap kita yang akan masuk ke alam kubur adalah fitnatul kubur.
ujian yang akan kita temukan di alam kubur. Ujian itu adalah ibtila. Ujian itu ikhtibar. Ujian itu ikhtibar. Hidup kita ini juga adalah ikhtibar. Hidup kita ini juga adalah ujian, Pak. Ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Artinya apa, Pak? Ketika kita sudah mati pun masih ada ujian, Pak. Ketika kita hidup apalagi, Pak, ada ujian, Pak. Seperti orang sekolah, Pak. Orang sekolah itu, kalau kita kan hidup di dunia ini tiap hari ujian, Pak. Tapi orang sekolah gimana ujiannya, Pak? Ada hari tertentu untuk ujian, Pak. Nanti ujian kita di akhir semester kita itu, walaupun nanti ada di hidup kita ini ada ulangan harian, Pak. Ada ulangan akhir semester nanti. Ini analogi saya saja, Pak. Dan itu akan kita temukan di alam kubur. Ini mendekatkan pemikiran kita pada apa yang dimaksud dengan imtihan atau fitnah atau bala di alam kubur. Apa ibtilah, apa fitnah yang akan kita temukan di alam kubur? Yang pertama tadi itu adalah dummah, yang kedua ibtilah atau fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Apa ujiannya, Pak? Ada hadis Rasulullah SAW. Panjang hadis ini, Pak. Ada sambungan dari hadis yang diriwayatkan oleh Barra bin hadis yang diriwayatkan oleh Barra tadi, Barra bin Azib. Ini masih sambungannya. Apa kata beliau? Fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu man rabbuka fayaqulu rabbi Allah fayaqulani lahu ma dinuka fayaqulu dini al-islam fayaqulani lahu ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujiannya cuman beberapa soal, Pak. Malaikat itu akan duduk dekat kita, Pak. Mereka itu akan kasih soal. Soal yang pertama, marrabbuka. Yang kedua apa, Pak? Madinuka. Yang ketiga apa, Pak? Marroikum. Siapa seorang laki-laki yang Allah utus kepada kamu? Wa manabiuka. Dalam riwayat yang lain. Berapa soal, Pak? 3. Hafal, Pak, jawabannya? Hafal. Lancar banget. Saat sekarang belum tentu nanti di kuburan bisa menjawabnya dengan baik. Pertanyaan, 3 pertanyaan dari semua waktu kehidupan kita di dunia ini, ujian pamungkasnya cukup dengan 3 persoalan, dan itu semua akan ditanyakan kepada kita. Pasti itu terjadi. Ada yang menjawabnya dengan lancar, ada yang nggak bisa jawab, tapi di KTP-nya Islam saat di dunia. Maka kata Syekh Muhammad Ali As-Shanqiti, beliau mengatakan orang yang akan mampu menjawab pertanyaan ini adalah mereka yang setiap harinya membaca minimal 17 kali suratul Fatihah. Siapa min ahli Fatihah
Siapa min ahli sholah, dia akan mampu menjawab ini. Kenapa? Karena setiap kali lisannya mengulang-ulang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Marrabbuka, ahli sholah akan dengan gampang menjawab Rabbi Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ia terus mengulang-ulang itu tiap hari minimal 17 kali dalam sholat. Apalagi mereka yang menyibukkan sholat, menghabiskan waktunya dengan sujud dan sholat, membaca suratul Fatihah dan memaknainya dalam kehidupan. Inilah orang-orang yang akan gampang menjawab pertanyaan ini. Azan siap, monggo Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad tidak. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua adalah ma dinuka, apa agamamu? Sama orang yang ahlul Fatihah, orang yang ahli salat, salatnya hadir dalam dirinya, akan mampu menjawab ini, al-Islamu dini, Islam adalah agamaku. Dan siapa Rasul, siapa orang yang Allah utus kepada kamu, mana nabiuka, dengan gampang akan dijawab oleh ahli salat itu Rasulullah SAW, karena mereka paham betul bahwa salat yang mereka lakukan, Al-Fatihah yang mereka bacakan adalah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terus yang kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, idza qubira al-mayyitu aw qala ahadukum atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima al-munkaru wal akharu an-nakiru fayaqulani ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli fayaqulu ma kana yaqul huwa abdullah wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fayaqulani qad kunna na'lamu annaka taqulu dhalik thumma yufsahu lahu fi qabrihi 70 dhira'an fi 70 dhira'an wa yunawwiru lahu fihi thumma yuqalu lahu nam fayaqulu arji'u ilayya ahli fa akhbarahum fayaqulani nam nawmatal arus alladhi la yuqidhuhu illa ahabbu ahli ilayhi hatta yub'athuhu Allah azza wa jalla min marqadihi dhalik. Arti dari hadis ini, apabila seseorang hamba Allah mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, malaikat yang menanyakan datang di alam kubur, dia akan mampu menjawabnya dengan baik, maka malaikat itu akan bilang, kamu sungguh akan diberikan kelapangan di dalam kubur kamu ini. Kubur kamu ini akan dilapangkan sampai 70 kali hasta. 70 kali hasta. Kebayang Pak luasnya seperti apa. Itu bagi orang yang mampu menjawabnya, Pak. Dan akan diberikan cahaya di kuburnya. Ketika orang
menjawab ini, Pak. Dan malaikat itu bilang, orang yang di dalam kubur itu bilang, aku ingin kembali kepada keluargaku untuk mengabarkan kepada mereka begitu bahagianya aku di sini. Tapi apa kata malaikat? Gak bisa. Kamu tidurlah seperti tidurnya pengantin yang akan tidak dibangunkan kecuali oleh orang yang paling dicintainya. Kebayang Pak, pengantin Pak, dia tidur itu Pak, tidur, nanti mereka itu akan saling dibangunkan karena saling membutuhkan Pak. Suaminya membangunkan istrinya karena ingin menikmati istrinya, istrinya akan membangunkan suaminya karena mereka ingin menikmati kebersamaan malam itu. Pengantin itu tidurnya seperti itu. Maka kata malaikat itu, tidurlah seperti tidurnya arus pengantin. Nanti yang akan membangunkanmu adalah orangnya. Nanti yang akan membangunkanmu adalah dia yang mencintaimu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti orang yang tadi mampu menjawabnya dengan gampang itu, dibukakan jendela sebelah kanannya Pak, dan dia itu akan melihat dari jendela sebelah kanannya itu Pak, tempatnya di surga seperti apa. Dia akan merasakan kenikmatan itu Pak. Dia akan melihat pemandangan, dan ia orang-orang tadi yang sudah melihat tempatnya nanti, ya Allah, segerakan saya untuk saya menempati tempat saya itu. Sebaliknya, orang yang tidak mampu menjawab itu akan mendapatkan kegelapan, mendapatkan kesempitan, dan akan dibukakan jendela sebelah kirinya. Siksa nanti yang akan ia dapatkan plus siksa yang ada dalam kubur itu akan rasakan. Maka orang-orang yang melihat tempatnya di surga, di jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ia begitu nikmat hidupnya di alam kubur. Itu masih melihat tempatnya Pak, belum menikmati surga. Maka orang-orang yang berada di dalam kubur itu sering mengatakan, banyak orang yang masih hidup mengatakan kepada orang-orang yang di dalam kubur itu, nah, misalkan istrinya yang meninggal bilang ke anaknya, nah, ibumu sekarang di mana? Mudah-mudahan di surga. Ya nggak ada Pak. Alam kubur itu belum surga. Kalau taman-taman surga iya, masih tamannya, masih memandang Pak, masih memandang. Surga belum. Surga belum. Nah itulah ya. Sering itu orang bilang, udah di surga ibumu? Nah enggak, belum. Syukur-syukur masih syukur-syukur bisa melihat tempatnya di surga Pak. Mudah-mudahan. Lalu kemudian setelah fitnah, atau kita cukupkan sampai di sini Pak. Nanti itu zulmah. Nanti ada zulmah, kegelapan. Yang terakhir itu nanti ada adzabul kubur. Nah, ada adzabul kubur ini, sebelum kita tutup Pak. Adzabul kubur ini yang menjadi penyebabnya, sebagaimana hadis yang sering kita dengarkan dari Ibnu Abbas, lagi-lagi Ibnu Abbas, Masya Allah. Qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala qabrayn faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani min kabir, amma ahaduhuma fakana la yastatiru min bawlihi wa amma al-akhar fakana yamshi bin namimah. Orang yang ada di alam kubur akan mendapatkan azab bukan sesuatu yang besar,
yang ia lakukan di dunia, tapi perkara yang kecil. Yang pertama disebabkan oleh la yastatiru min baulihi, dan yang kedua yang syibin namimah, sibuk dengan namimah. Para ulama kita menyebutkan la yastatiru min baulihi, artinya tidak menjaga dari air kencingnya, Pak. La yastatiru ini maknanya dua. Pendapat yang pertama adalah la yastatiru awratihi inda yabul. Pendapat yang pertama, artinya ia tidak menutup auratnya ketika ia qada hajat, hingga orang-orang melihat auratnya ketika ia sedang qada hajat. Hati-hati, Pak. Banyak sekarang kita toilet yang berdiri, itu syarah daripada ulama kita. Dan yang kedua, la yastatiru an baulihi, maknanya adalah membiarkan najis itu mengenai pakaiannya. Dan dua hal ini berlaku maknanya. Bisa karena ia membiarkan auratnya terbuka ketika ia qada hajat dari pandangan manusia, atau juga ia membiarkan najis itu mengenai pakaiannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, namimah. Apa itu namimah, Pak? Ngadu domba. Ngadu domba menjadi penyebab orang-orang mendapatkan azab kubur. Mungkin hal yang sedikit ini bermanfaat buat saya khususnya dan kita semua. Mungkin kita cukupkan saja di sini, atau ada pertanyaan, Pak? Mangga, Pak. Surat Yasin 52 kan biasanya kafir dari kubur kan orang kafir ya, Ustaz? Iya, Pak. Kalau dia wajah tanah memang bahasanya aja mau ada bermalu sedekah. Jadi dia kayak dibangunin dari tidur, jadi seakan-akan dia nggak diajak. Baik. Di dalam surat Yasin sebagaimana yang ditanyakan oleh Bapak itu, seolah-olah orang kafir itu tidur saja gitu, Pak ya. Tidur saja, tidak menikmati apapun yang ada di alam kubur, Pak. Di ayat yang ke-52 ini Allah menyatakan qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Mereka berkata, celakalah kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Ayat yang sebelumnya Allah menyatakan, lalu ditiuplah sangkakala, wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju Rabb mereka. Makna tidur di sini itu adalah pemaknaan dari mati itu sendiri, Pak. Mati itu nanti di Jumat pertama, Pak, Rasulullah SAW melaksanakan Jumat yang pertama. Dalam khutbah beliau itu mengatakan bahwa nanti kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian dibangunkan dari tidurnya.
ayat ini adalah ingin mendekatkan pemahaman kita bahwa kematian itu, ini kan berbicara tentang hari dibangkitkan, Pak. Dibangkitkan itu adalah sesuatu yang mereka dustakan sebelumnya, Pak. Sesuatu yang didustakan mereka sebelumnya. Nggak mungkin kami dibangkitkan, Pak. Nggak mungkin kami dibangkitkan. Tetapi di ayat ini Allah menggunakan kata bahasa dari tidurnya. Dulu juga kalian itu tidur lalu dibangunkan, persis seperti bagaimana Rasulullah pada khutbah pertama beliau di sholat Jumat. Di masjid apa itu, Pak? Jumat pertama dilakukan? Hah? Di masjid mana, Pak? Masjid Quba. Khutbah pertama beliau salah satunya itu, kalian nanti akan dibangkitkan sebagaimana kalian dibangkitkan dari tidurnya. Ini sebenarnya jawaban dari Allah dari apa yang mereka dustakan, Pak. Mereka itu mendustakan kalau mereka nanti itu akan dibangkitkan. Nah, mereka dengan sendirinya menjawab, kami dibangunkan dari tidurnya, Pak. Seperti itu mereka menjawab sendiri apa yang mereka ragukan, gitu, Pak. Itu, Pak, kurang lebih wallahu a'lam, Pak. Iya, Pak. Terakhir, Pak Ustaz, kira-kira kalau pertanyaan marabuka dari agama juga itu kan sebetulnya kalau orang muslim itu akan boleh katakan lulus ya, Pak Ustaz. Allahumma amin, ya. Kita termasuk mudah-mudahan. Bagaimana kalau seandainya itu orang munafik, Pak Ustaz? Apakah dia bisa lulus juga nggak, Pak Ustaz? Munafik itu, tapi ya sepertinya itu juga orang muslim gitu, Pak Ustaz. Wallahu a'lam, Pak. Orang-orang munafik itu adalah mereka yang, kalau kita kembali tadi sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Ali As-Sanqiti, yang akan mampu menjawabnya itu adalah mereka yang ahli salah, salatnya itu sempurna. Ahli munafik itu mereka itu orang-orang yang paling bermalas-malasan dalam salat, Pak. Salat mereka itu hanya sebagai formalitas, Pak. Dari ketika itu, dari situ saja kita akan melihat apakah mereka akan mampu menjawabnya atau tidak. Wong salat mereka saja malas-malasan, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Kalau dia Al-Quran itu satu adabnya Fir'aun ini manusia paling dua kali dunia dari Fir'aun. Dia hanya ditunjukkan pagi dan sore neraka. Pertama itu panjang dia sampai Fir'aun. Yang kedua tadi surat Al-Quran Yasir yang Yasir mereka tidur. Yang ketiga pertanyaan semua lulus begitu lulus mereka tidur, yang tidak lulus sama tidur kalau yang bagus mimpinya adalah karena belum ada hitungan ini amalnya berapa kira-kira nanti kan di awal akhir kalau dibuka bukunya satu diajar di situ. Nah, selama dia tidur orang baik, kalau dia meninggalkan ilmu yang bermanfaat, amalan soleh, masuk buku amal. Kalau yang jelek, dia jelek. Kapan siksa-siksa itu secara fisik itu nanti di akhir akhir setelah dunia selesai, kamu terusnya segini, itu nanti bisa terangkat pada itu saja. Itu hanya firman hanya sebatas itu. Kamu terangkat pagi dan sore. Itu saja kan tadi konflik ini juga iya, ada kuburan hanya di impian. Jadi kalau yang baik hidupnya enak dia, enak sepanjang sampai di dunia habis. Yang orang jahat mimpinya jelek sambil habis secara fisik belum. Itu ada buku yang menerangkan itu. Masya Allah. Ini adalah apa? Itu mungkin satu cara berpikir mengenai pemahaman tentang alam kubur. Tetapi kita memaknai alam kubur ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi dari hadis Ibnu Abbas tadi. Faqala innahuma la yu'adzibani, itu jelas, Pak. Adab kubur itu suatu hal yang harus kita imani. Dan bagaimana nikmat kubur itu juga sebagaimana kita imani. Sebagaimana kita imani, ya, dan adab kubur itu ada, siksa kubur itu ada, dan nikmat-nikmat kubur itu juga ada.
secara fisik sih nggak mungkin ini. Jadi kalau dia jelek, misalnya nggak enak lagi tidurnya mereka tuh ini sih Jangan kita bayangkan seperti kehidupan kita di sini di alam kubur, Pak. Jangan kita bayangkan kehidupan kita di dunia ini sama dengan kehidupan di alam kubur. Nanti di alam kubur Allah punya caranya sendiri untuk bagaimana mengajaknya. Tapi kita harus mengimani hadis sahih ini. Innahum la yu'adzibani, kata Rasulullah SAW. Baik, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Jazakumullahu khairan katsiran ala husni istima'ikum wa husni mutatabi'atikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.